lanjutkan dari Pak. Panjang banget ya. Tapi nggak semuanya ya. Ntar kita diusir lagi. Ya, ini bukan menara era lantai 3 atau lantai 1. Jadi Bapak Ibu kita berkejaran dengan waktu. Tapi saya percaya saudara sukacita, amin. Coba kasih tahu tetangga sebelah kiri kanan. Kamu sukacita nggak? Ya coba. Saya lihat kok dari mukanya. Boleh buka maskernya sebentar gitu biar kelihatan gitu ya. Ya, Pak Hamsa, Pak Santo, ya selama ini nggak bisa ikut online, yang banyak di sini nggak bisa ikut online ya kan? Iya, aduh. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, orang-orang yang sangat luar biasa. Amin. Orang-orang sangat luar biasa ya. Dari semua perjalanan gitu ya, liku-liku ya, amin kemuliaan gitu. Saudara membuktikan. Saudara adalah orang-orang yang tetap mau setia ya kepada panggilan Tuhan, amin. Saudara ada di menara era jadi jemaat itu panggilan loh, saudara, amin. Tapi tentu saja kita nggak mau terus ya hanya duduk diam. Nah, saudara ya di hari yang sangat berbahagia ini, saudara lihat ya, tadi Pak Wi sudah katakan ini ada regenerasi kepemimpinan ya. Gereja yang sehat adalah gereja yang menyiapkan ya pemimpin-pemimpin berikutnya ya. Jadi anak-anak muda di sini banyak banget nih, semuanya sudah ada di sini, semua ada Daniel, Jeremy, Matthew, ini udah ibu-ibu ya. Mia udah ibu-ibu ya. Ya. Udah WBI ya. Ya. Saudara semuanya dipersiapkan lah nanti beberapa tahun di depan nanti saudara yang akan berdiri di depan ya, entah ya di gedungnya bagaimana, saudara akan didoakan ya untuk melanjutkan pelayanan pekerjaan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya cuma dikasih kesempatan 30 menit, jadi nggak lama-lama. Nah, saya mau tanya sama Bapak Ibu jujur li katanya. Oke. Jujur li, siapa yang selama ibadah di Api Kemuliaan, GBI Api Kemuliaan yang tahu visinya nih, boleh angkat tangan coba. Yang tahu visi GBI Api Kemuliaannya, angkat tangan. Gak ada yang tahu saudara selama ini kemana ya? Kemana ya? Masa gereja nggak tahu, saya di situ ngapain? Ya udah Bu ngalir aja lah gitu, ngalir aja mending datang gereja. Gak kayak gitu saudara, amin. Saudara harus tahu visi gereja itu supaya saudara di sana saudara berdaya guna. Ya saudara tahu saudara ngapain di sana. Saudara nggak cuma duduk di kursi gereja pulang selesai. No, saudara ada di gereja untuk dipersiapkan, amin. Kita ini tentara Allah saudara ya, bukan hanya orang-orang yang pakai baju loreng aja ini tentara, itu tentara di dunia. Kita ini pakai kerajaan kemegahan. Kerajaan surga karena kita tentara, amin. Yang nggak tahu visi dan misi Api Kemuliaan, termasuk saya yang masih bingung nih, masih ngambang-ngambang awang-awang, apalagi Pak Paulus, nah ini Pak Paulus nih. Dari dulu Pak Paulus kalau teriak-teriak di rapat, apa sih visinya Api Kemuliaan gitu? Pak Paulus dari dulu loh di Api Kemuliaan tuh sama Pak Heri Lumoyo dari awal, bisa nggak tahu sih gitu. Tapi saya percaya saudara mungkin lupa ya. Tapi inilah yang didapatkan saudara, ini dituangkan di buku tata gereja dari GBI Api Kemuliaannya ya. Ya. Visi gereja GBI Api Kemuliaan adalah, baca sama-sama saudara yang ada di depan sebelumnya. Ya ini aja deh. 1, 2, 3. Sekali lagi dong saudara, 1, 2, 3. Wow, saudara menjadi jemaat yang melayani ya. 1, 2 yang kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kasih tepuk tangan dong semuanya. Jadi saudara datang ke GBI Api Kemuliaannya itu dipersiapkan menjadi pelayan. Amin. Jadi nggak semuanya yang berdiri semua di sini itu semua orang-orang itu aja, semuanya jemaat disiapkan ya. Ada Pak Petrus itu yang akan memimpin saudara yang punya spirit ya, mission, spirit penginjilan. Nanti bersama dengan Pak Petrus kemarin udah kunjungan ke tempat Pak Jimmy Dede, kasih ngobrol-ngobrol ya. Kita akan pergi di mana. Wah, pokoknya saudara saya percaya mimpi saudara pasti jadi kenyataan. Amin. Ya nanti gabung, siapa yang mau pergi, mau diajak mana sama Pak Petrus gabung. Bu, nggak ada duit. Nanti Tuhan siapkan kalau Tuhan yang utus. Sama? Nah, oke. Ya, menjadi jemaat yang melayani. Markus 10 ayat 45. Karena, baca sama-sama ayatnya. 1, 2, 3. Karena anak
manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ternyata Bapak Ibu, ketika Pak Alex Iranata almarhum dipanggil Tuhan, ya ada panggilan khusus yang datang kepada Pak Alex almarhum. Pak Alex memberikan satu visi untuk membangun jemaat yang namanya GBI Kemuliaan. Untuk apa? Menjadi seperti Kristus, ya. Kita punya patron, kita punya teladan di dalam gereja, mempersiapkan jemaat menjadi jemaat yang melayani sama seperti Kristus. Karena apa yang dia katakan? Dia datang ke dunia ini, saudara, dia menemukan kita semua karena dia punya hati yang mau melayani kita. Amin. Bagaimana saudara lihat bukti Tuhan melayani kita? Saudara, ketika dia datang di dunia ini, saudara, ada satu misi khusus kerajaan Allah, yaitu misi pelayanan kerajaan Allah bagi umat manusia. Dan itu dibuktikan ketika dia mau, saudara, menggantikan tempat kita di kayu salib. Itu pelayanan yang paling tinggi, saudara, yang kita lihat dari Tuhan Yesus, ya. Kemudian di sini ditulis penjabaran visi, memperlengkapi setiap jemaat agar menjadi seperti Kristus dan menjadi murid Kristus yang dewasa sehingga menjadi duta kerajaan Allah dan memenuhi amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadikan semua bangsa murid Kristus serta melayani sesuai panggilannya. Wow, ya saudara, penjabaran misi ini saudara harusnya membuat saudara bergairah, ya, terbakar. Itu ternyata saya datang ke gereja itu bukan cuma karena ibadah onsite hari Minggu, tapi sudah tahu saudara dipersiapkan, sedang dipersiapkan Tuhan, amin. Walaupun nggak kelihatan, saudara, ya, ini ada dalam dimensi ilahi, dimensinya Tuhan, kenyataannya Tuhan, bahwa kita semua sedang dipersiapkan Tuhan. Ngapain Ibu? Saudara ada di domain di mana Tuhan tempatkan saudara. Untuk apa, saudara? Di sana melayani, amin. Melayani Tuhan dan melayani jiwa-jiwa. Misinya apa, saudara? Misinya menyiapkan dan memperlengkapi jemaat untuk menjadi jemaat yang siap melayani Tuhan dan melayani jiwa-jiwa. Bapak Ibu semua yang berdiri di sini, Bapak Ibu, adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan saudara. Untuk apa? Untuk menjadi pelayan-pelayan. Amin. Semua yang tadi didoakan, mereka bertanggung jawab atas setiap masing-masing. Makanya saudara, kenapa diadakan pendaftaran ulang jemaat? Saudara, pendaftaran ulang jemaat itu supaya kita tahu, ya, siapa yang benar-benar mau, ya, diberdayakan di gereja. Amin. Bukan cuma jadi anggota gereja, nunggu-nunggu entah nanti mau merit, datang ke gereja, dibaptis, bawa pasangannya, di BPN, diberkati, habis itu hilang. Gak kayak gitu, Bapak Ibu, ya. Ke depan kita nggak mau gereja kayak ini. Gereja bukan di tempat persinggahan, saudara, ya, untuk diberkati terus habis itu bye-bye. Nggak kayak gitu, saudara, ya. Jadi saudara benar-benar, makanya kita akan lihat, ya. Kita akan evaluasi beberapa bulan. Kalau saudara benar-benar mau bersama saudara, saya katakan saudara, waktu ini adalah waktu emas buat kita semua, amin. Waktu di mana, saudara, harusnya kita anak-anak Tuhan itu muncul ke permukaan. Ya, dengan semua yang terjadi, sedang usah nanya deh gimana sekarang semua, ya, seluruh bangsa. Saudara nggak usah nanya kenapa sih bangsa-bangsa, kenapa kalau saudara nggak pernah dengar berita gitu apa? Ya mungkin nanti kita kasih tahu gitu dunia sekarang itu seperti apa gitu, saudara. Tapi saudara ingat, saudara, gereja Tuhan ada di muka bumi itu muncul ke permukaan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan kerajaan Allah, amin. Kerajaan Allah yang memerintah setiap manusia. Saudara dipersiapkan. Wow, saudara berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi saudara, misi dari GBI Kemuliaan itu mempersiapkan seluruh jemaat, bukan hanya pengerja pelayan saja, untuk menjadi jemaat yang siap melayani Tuhan dan lain jiwa-jiwa. Penjabaran misi memperlengkapi jemaat, saudara, ya, dengan bimbingan rohani, pelatihan baik rohani maupun profesi, ya, agar cepat mengajar dan melayani orang lain sesuai domain masing-masing. Makanya saudara nanti sudah gabung di Komsel, ini sudah ada Ibu Rosita di bawah wakil gembala 1, saudara. Saudara di sana akan ada pemuritan, saudara, ya, pemuritan yang mempersiapkan saudara. Nanti ada onsite-nya, ada online-nya. Nanti saudara akan diinformasikan online onsite-nya di mana. Kalau online ya kita tetap memakai Zoom. Tapi saudara akan
diperlengkapi saudara, amin. Dengan tentu saja dengan tools kita karena kita di GBI, kita akan pakai tools dari GBI ya saudara. Nah di situ saudara ya, dan mungkin yang lain-lain ya, ibu-ibu mungkin nanti kita akan dilengkapi misalnya gimana caranya bisa jualan online ya. Kalau dulu kan gimana caranya merangkai bunga gitu ya. Sekarang udah beda saudara ya. Gimana caranya kita bisa jadi wanita-wanita tuh yang bisa membantu nih suami-suami ya. Dengan apa? Jualan online. Gimana jualan online? Ayo kita belajar sama-sama. Amin. Kita datangin gurunya ya. Seperti itu Bapak Ibu supaya memberdayakan, nah ini dia, memberdayakan setiap jemaat untuk terlibat, amin, terlibat, ya. Jadi nanti ada Pak Hamzah, Pak Santo, gitu ya, itu pasti dipakai dia melalui kompak nanti di sana diberdayakan, amin. Pak Hamzah ini orang penginjilan, nanti sama Pak Petrus itu bawa kemana-mana, ya. Memberdayakan setiap jemaat untuk terlibat dalam pelayanan sesuai dengan panggilan masing-masing. Ya, ada holy calling Tuhan atas kita semua. Oke, next. Ya, nah, saudara melayani, ya. Kamu Besar Bahasa Indonesia berarti membantu, menyiapkan, mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang. Tentu saja kita sedang melayani Tuhan, amin. Buktinya kita sudah melayani Tuhan yaitu kita melayani jiwa-jiwa, ya. Kegiatan melayani biasa dilakukan untuk menyambut, memuaskan, dan memberi kenyamanan terhadap seseorang yang kehadirannya dianggap penting dan bernilai, amin. Dua dimensi pelayanan saudara, satu melayani Tuhan, dua melayani pekerjaan Tuhan. Ya, kalau saudara melayani pekerjaan Tuhan, saudara akan seperti mata, ya, saudara akan khawatir, bimbang, saudara akan kelelahan, ya, akan burning out, gitu ya, akan kebakaran, gitu ya, maksudnya udah nggak kuat, gitu ya. Tapi saudara, kalau saudara melayani, pertama-tama melayani Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan seperti Maria mengambil yang terbaik, amin. Duduk di bawah kaki Tuhan. Pelayanan ini saudara, kami mempersiapkan ini saudara, gak gampang saudara untuk ibadah online ini. Ya, tarik ulur saudara ya. Banyak kita brainstorming setiap rapat saudara ya. Pengurus-pengurus ini dengan genangan air mata sudah berdoa untuk setiap jemaat supaya tidak ada jemaat yang terhilang saudara ya. Saudara bisa ini kan. Saudara juga kemana-mana kerja jalan puji Tuhan. Tapi mungkin ada yang sudah nggak tahu gimana. Saudara air mata kami dalam doa-doa kami berdoa untuk jemaat supaya jemaat tetap ada di dalam Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan dalam kondisi apapun saudara. Yang dalam kondisi saudara menghadapi masalah persoalan yang sulit, kita mau saudara bersama-sama kita meninggalkan Tuhan. Amin. Yang saudara jadi pertama-tama dimensi pelayanan, mari melayani Tuhan pertama-tama. Saudara jemaat setiap pagi di grup diberikan renungan ya. Ayo bersaat dulu ya. Alami Tuhan dalam saat teduhmu. Amin. Enggak cuma gemar membaca Alkitab, enggak cuma baca Alkitab aja dan laporan sama Eli itu enggak. Tapi kita mau hidupi apa yang kita baca. Amin. Melayani bahasa Yunaninya diakoneo, ya, makanya ada namanya diakonia. Diakonia itu sebenarnya melayani, ya. Nah, yang artinya to be servant, menjadi pelayan dan attendant, pembantu. Jadi melayani adalah suatu kegiatan membantu orang lain atau memberikan diri, menolong dan membantu orang lain. Amin. Ini satu pekerjaan yang mulia, saudara ya. Asisten rumah tangga itu pekerjaan yang mulia loh saudara. Banyak orang menganggap remeh saudara, padahal mereka melakukan semua yang ada di dalam rumah. Ya, itu pekerjaan yang mulia, menyiapkan untuk tuannya. Ya saudara, dari semua hal yang sepele mungkin saudara, mereka ada tugas, mereka adalah profesi mereka sebenarnya ada profesi yang mulia, tapi masih dipandang sebelah mata. Saudara, profesi saudara sebagai pelayan Tuhan adalah profesi yang luar biasa. Amin. Amin, saudara. Amin, ya. Jadi bilang saya bukan pelayan bu, saya cuma saudara ada di GBI Api Kemuliaan untuk disiapkan menjadi pelayan-pelayan. Nah, saudara, mengapa kita harus melayani? Ya harus tahu nih, ngapain sih Bu Indri? Kita disuruh melayani jadi pelayan Tuhan. Karena Yesus sudah lebih dahulu melayani kita. Ya, coba kita baca ayatnya. Ya, saya Matius 20 ayat 28. Yesus sudah melayani kita terlebih dahulu, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, sama ya dengan ayat di Markus 10 ayat 45.
Ya, ini kita baca Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mengapa kita harus melayani, Bapak Ibu? Karena Yesus sudah lebih dahulu melayani kita. Maka apa? Dia menyerahkan nyawanya buat kita. Kedua, mengapa kita harus melayani, saudara? Karena kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Amin. Master 1:19 ayat 91 saya bacakan buat saudara. Menurut hukum-hukummu semuanya itu ada sekarang, sebab segala sesuatu melayani engkau. Amin. Apa yang kita lakukan, apa yang kita hidupi, apa yang kita bagikan, apa yang terdiri dari hidup kita, harusnya semuanya untuk melayani Tuhan. Amin. Bukan melayani ego. Amin. Ya, jadi nggak akan ada lagi saudara di gereja bilang gini, oh gereja itu karena saya, gereja itu karena saya. Kalau nggak ada saya, nggak mungkin gereja itu ada. Saudara, itu bukan tipe orang yang melayani sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Amin. Yang ketiga, mengapa harus melayani Tuhan? Karena melayani adalah perintah Tuhan. Amin. Yohanes 15 ayat 16 saya bacakan buat saudara ya. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin, saudara. Kita dipersiapkan Tuhan untuk pergi dan berbuah. Amin. Pergi ke hidup kita nyata, saudara. Ini hanya apa ya? Ini hanya tempat di mana kita diperlengkapi, tapi kehidupan kita sepenuhnya, kehidupan kita sesungguhnya ada di sana di luar. Amin. Dimanapun kita ditempatkan Tuhan, saudara, Tuhan katakan pergi hasilkan buah. Buahmu harus tetap. Selain tetap, buahnya harus manis. Amin. Buahnya haruslah busuk. Amin. Ya, kalau busuk saudara dijauhin. Ya, jadilah orang-orang yang melayani orang lain dengan hati yang tulus, sehingga orang boleh merasakan buahnya. Kemudian next, ya saya cepat saja ya. Saudara minta maaf kalau ini kecepatan karena kita dikejar waktu. Bagaimana cara melayani Tuhan? Ya saya bacain aja ya. Ada beberapa poin. Satu, melayani sesuai kehendak Tuhan. Amin. Yesus menukar kehendaknya dengan kehendak Bapa waktu di Taman Getsemani. Kata Tuhan, jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Saudara, membuka kehendak itu gak gampang, saudara. Ini bicara tentang perempukan ego. Ya, kita menukar apa yang kita mau dengan kemauannya Tuhan. Maunya saya sih Bu, kita ada di gereja yang gede Bu. Ya, fasilitasnya memadai, semuanya ada, enak, ada lighting dan lain sebagainya gitu. Saudara, kita dibuat minimalis sama Tuhan hari ini supaya kita tahu dulu apa sesungguhnya yang sedang Tuhan siapkan buat kita. Amin. Nanti kalau Tuhan mau kasih lagi yang super size kayak menara era gitu ya, yaitu terserah Tuhan. Ya, itu urusannya Tuhan. Tapi urusan saya, urusan kita semua, kita mau melayani Tuhan dan melayani jiwa-jiwa. Amin. Ya, sekali lagi menukar ego. Ya, sekali lagi ego kita kepengennya yang enak-enak. Kepengennya saya dilayani terus Bu. Kepengennya saya kalau saya lagi lagi susah, orang gereja semua datang. Ya harus yang bagian visitasi. Tapi jangan jadi baik terus saudara. Amin. Maunya terus susu, maunya terus disuapin. Jadi jemaat yang dewasa. Amin. Lagi susah, nggak dikunjungi sama gereja, nggak apa-apa, teriak sama Bapak di surga. Amin. Teriak, Bapak tolong pekerja-pekerja gereja supaya tahu kerjaannya ngapain, harus ngapain. Amin. Amin. Oke, ya. Perempukan ego, gak gampang saudara, gak gampang. Saudara, kita pindah ke sini saudara, itu baru muncul aja layarnya, sudah mendapat respon yang ya gimana ya, speechless sebenarnya ngomong ya, tapi lebih banyak yang down ya, nggak banyak yang up gitu. Tapi saudara, saya percaya saudara, ketika dunia membuat kita down, di titik itulah saudara Tuhan sedang melihat hati kita. Amin.
Hatinya masih mau nggak cinta sama Tuhan dalam kondisi apapun? Saudara, kami nggak expect gitu untuk saudara banyak seperti ini, saudara. Ya, walaupun dengan iman kami siapkan nama itu 150 orang, 150 kelompok, saudara. Kami nggak expect untuk saudara nggak ngerti gitu ya, karena selama ini hampir 3 tahun saudara yang sudah tidak onsite. Tapi ketika saudara datang ke saya nangis di hadapan Tuhan, betapa banyak orang-orang yang sungguh mencintai Tuhan. Saudara punya alasan untuk saudara ada di tempat manapun, saudara ya. Hari Minggu enak di gereja dimanapun, saudara, dengan fasilitas yang oke. Tapi saudara di sini membuktikan saudara mengasihi Tuhan dimanapun saudara ditempatkan. Amin. Saudara, itu menggetarkan hati saya, apalagi saya tahu itu menggetarkan hati Tuhan. Saudara, ada di tempat yang nyaman, gampang untuk kita bersyukur, saudara. Tapi ketika kita sama-sama, saudara ya, dari tempat yang besar, Pak Win tadi sudah bilang, bukan gerejanya yang ditutup, gedung gerejanya yang ditutup. Tapi saudara, saya mau kasih tahu sama saudara, iblis atau siapapun tidak dapat menutup gereja Tuhan yang sesungguhnya dan ada kepada saya. Amin. Mari saudara kita berjuang bersama. Masih banyak yang harus dilayani, saudara. Masih banyak jiwa-jiwa yang harus dilayani. Perempuan ego, ingat saudara. Apalagi pengurus, ingat. Saudara, ini privilege buat saudara. Ini hak istimewa, saudara. Gak gampang memang, saudara. Tapi saya percaya kalau saudara setia, saudara, Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya yang tanpa batas bagi hidupmu. Bukan hanya secara berkat, secara materi, tapi saudara akan melihat multiplikasi di dalam rohani saudara. Ketika saudara dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara datang ke tempat-tempat yang mungkin tidak pernah didatangi orang. Di sana saudara sampaikan firman, orang bertekuk lutut menyembah Tuhan. Itu yang sedang dinantikan Tuhan hari-hari ini. Hati yang mau melayani Tuhan. Amin. Bukan hati yang mau terus dilayani, tapi hati yang mau melayani Tuhan. Melayani dengan kasih. 4 kitab Injil menyaksikan bagaimana Tuhan yang timbul dari hatinya yang penuh kasih. Yesus melayani siapapun, saudara. Orang yang mencela dia, orang yang membangga-banggakan dia. Yesus tidak pernah milih-milih, saudara. Dia melayani dengan kasih. Setiap kali kalau saudara baca kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara akan melihat di sana betapa banyak kata-kata Tuhan berbelas kasih. Maka hatinya disentuh dengan belas kasih. Saudara, Yesus sudah melihat hari-hari ini betapa banyak orang sedang kehilangan. Ada di kerumunan tetapi kesepian, saudara. Ada di gereja tapi mengalami Tuhan. Ke gereja cuma untuk apa? Supaya di-entertain. Tapi gak mengalami Tuhan. Saudara, kita ada di sini 2 jam. Saya sangat berharap minggu-minggu ke depan kita sungguh-sungguh mengalami hadirat Tuhan. Sungguh-sungguh mengalami Tuhan, saudara. Itu yang paling penting buat kita hari-hari ini, saudara. Kita ngalamin yang namanya hadirat Tuhan. Apakah hadirat Tuhan ada di rumahmu? Ada. Tapi ketika kita dalam keparat bersama-sama, saudara, kemuliaan Tuhan akan semakin nyatakan berat. Bobot kemuliaan itu turun berat ke kita semua. Dan saudara yang sedang sakit, luka, kecewa, kepahitan, saudara akan mengalami jamaah Tuhan. Amin. Gak terlalu susah, saudara, untuk saudara dipulihkan. Hari-hari ini banyak orang mengalami anxiety berlebihan sehingga apa, saudara? Mengalami mental illness, sakit jiwa, saudara. Banyak orang stres, depresi, kena ke mental, saudara. Bipolar, anak-anak banyak mau bunuh diri. Angka bunuh diri semakin 3 tahun ini, saudara, naik tinggi. Tapi saudara, ketika saudara mengalami hadirat Tuhan, saya percaya yang ada adalah iman, harapan, dan kasih. Amin. Itu yang akan tumbuh di hati kita semua. Kita akan mengerti bahwa Tuhan ada di titik-titik terendah hidup kita. Ketika kita melihat hidup kita sudah di titik paling rendah, nggak ada yang tahu kesakitan saya, nggak ada yang tahu struggling saya. Tapi saudara, saya mengatakan di titik itulah engkau akan melihat Tuhan. Kalau engkau percaya, itu hadirat Tuhan, saudara. Hadirat Tuhan bobotnya mahal. Tapi saudara, bayar dengan apa? Dengan hatimu yang sungguh rindu. Yang sungguh, saudara, kangen sama Tuhan itu gak terkatakan dengan kata-kata. Bangun itu dari hidupmu dulu. Amin. Melayani Tuhan dengan potensi dan talenta yang sudah diberikan Tuhan. Bu, saya gak punya potensi.
Saudara bawa mobil yang nge-Grab itu potensi. Amin. Saya nggak bisa. Saudara bisa, itu kok itu talenta. Talenta. Saya nggak punya potensi. Ketika saudara bicara sama orang lain, ya, saudara bicara meneguhkan, saudara bicara memberikan kata-kata semangat, itu potensi ilahi. Saudara melayani dengan potensi dan talenta yang Tuhan sudah berikan. Saudara, bukti dari kita semua melayani Tuhan adalah ketika kita melayani orang lain. Amin. Melayani keluarga, melayani suami, istri, anak-anak, keluarga. Saudara, mari ya saudara, kita belajar prioritas yang benar. Ada orang bilangin, makanya saya bilang juga sama pengurus ya, kalau Anda memang ada misalnya ada kegiatan gereja atau apa, tapi kalau misalnya memang ada keluarga, kebutuhan keluarga, ada acara keluarga, prioritasnya harus keluarga. Amin. Tuhan dulu nomor 1, 2 keluarga. Amin. 3 pekerjaan. Jangan dibalik saudara. Banyak orang meninggalkan pekerjaan karena melayani. Salah saudara. 4 melayani. Lah Bu, jadi Tuhan nomor 4. Tuhan udah di nomor 1 tadi. Gimana melayani Tuhan nomor 1? Di ruang-ruang rahasia saudara. Di secret place saudara. Amin. Layani Tuhan di sana. Kedua, layani keluarga. Ya. Kalau saudara ada acara keluarga mendesak apa segala macam, baik pengurus ya, gereja akan bilang enggak, tinggalin itu keluarga, karena gereja itu gereja sesat buat saya ya. Meninggalkan keluarga itu sesat buat saya. Itu firman Tuhan loh saudara ya. Kemudian melayani dengan segenap hati ya. Kalau 3, perbuatlah segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jangan setengah hati saudara ya. Mau enggak gitu ya. Jangan abu-abu saudara ya. Mau ini mau hitam sekalian, mau putih sekalian. Amin. Kalau enggak saudara jadi troublemaker. Melayani dengan excellent, lebih dari apa ya diharapkan. Ya, punya spirit of excellence itu adalah melakukan apa yang lebih dari apa yang diharapkan. Kalau sudah datang jam 9.30, datang jam 9.30. Ya, kalau ngomong, amin, itu bisa komunikasi kok. Gitu, tapi jangan bikin nanti orang lain tersandung, gitu ya. Amin. Melayani dengan setia, ya. Setia ini hanya kita yang bisa mengukur kesetiaan itu. Seperti apa sih kesetiaan itu? Seberapa panjangnya, durasinya seberapa panjang, gitu ya. Yesus melayani dengan kerendahan hati, ketaatan dan kesetiaan sampai mati di kayu salib. Melayani dengan motivasi yang tulus dan murni. Ukuran saudara melayani motivasi yang murni dengan hati yang murni, saudara, akan diukurkan kepada saudara. Tuhan akan melihat seberapa murni hati kita melayani Tuhan. Amin. Ya, orang yang melayani Tuhan dengan motivasi yang murni, enggak bilang ini, Tuhan saya melayani Tuhan. Apa yang saya dapat dari Tuhan? Saudara, Tuhan sudah beri segala-galanya buat kita. Amin. Kita bergereja, kita melayani bukan untuk masuk surga. Kita sudah diselamatkan ketika kita percaya membangun hidup kita di dalam Tuhan. Jangan lakukan ritual agama untuk masuk surga. Itu bukan kekristenan. Amin. Mari saudara punya motivasi hati yang tulus dan murni. Next. Lewat kali ya. Nah ini saudara, ini terakhir ya. Sebab Lukas 22:27. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau melayani? Yo, siapa yang lebih besar? Bukankah dia yang duduk makan, ya kan? Dia ada bos, kan? Yang duduk makan itu bos, ya, yang dilayani. Tapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Saudara, Tuhan Yesus bertanya. Kadang-kadang orang bilang ini kok masih sinkronnya Tuhan nanya, tapi kok jawabannya kayak gitu sih. Tapi Tuhan mau kasih tahu, kalau aku aja yang Tuhan mau jadi pelayanmu, bagaimana kamu? Gitu. Ya apa iya saudara? Ya apa iya? Saudara di rumah punya ART gitu ya saudara. Saudara duduk 5 jejak kaki, 5 langkah gitu ya, ke tempat untuk ambil gelas minum gitu ya. Tapi karena ada ART, bilang sama ART-nya, mbak, ambilin minum dong. Padahal saudara bisa jalan. Jadi saudara nggak bisa jalan lumpuh. Amin. Lo ngapain ART? Yang melayani, tapi lakukan apa yang kita bisa lakukan. Amin. Saling melayani. Amin. Yesus mengajarkan pada mereka bahwa
Kebesaran seorang murid Kristus bukan terletak pada kedudukan, jabatan, gelar, kuasa yang dimilikinya, tetapi pada kerelaan untuk melayani. Amin. Ada satu slogan yang mengatakan, engkau cuma bisa memimpin sejauh mana engkau bisa melayani. Amin. Sekali lagi, engkau cuma bisa memimpin sejauh engkau bisa melayani. Kalau nggak bisa melayani, jangan menjadi pemimpin. Pemimpin itu menurut firman Tuhan itu bukan ngebosi, tapi melayani. Jadi hamba, jadi kesat. Amin. Waduh, Ibu Indri terlalu kayaknya. Iyalah, ya ketika dimaki-maki gitu ya, ketika dia ngomongin segala macam gitu, saudara kita punya hati yang tetap hati yang rendah hati. Amin. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Melayani atau dilayani? Itu kita yang bisa jawab. Terakhir, paling terakhir. Baca sama-sama ya Bapak Ibu. Markus 10 ayat 43-45. Nah, ini ayat-ayat visi kita. 1, 2, 3. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa yang menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa yang menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia atau Yesus juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Saudara, Tuhan sedang butuh komitmen kita. Kok melayani di gereja? Enggak selalu harus di gereja. Melayani di keluarga, melayani di tempat engkau bekerja, melayani di domain dimanapun Tuhan tempatkan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu sudah disampaikan. Roh Kudus yang bergerak. Melayani lebih sungguh. Firman Tuhan ini butuh respon kita. Firman Tuhan tidak akan menjadi apapun ketika kita hanya dengar saja. Tapi saudara, sebelum melangkah, butuh respon kita. Bapak Ibu yang mau meresponi firman Tuhan, Bapak Ibu yang tahu bahwa kita diciptakan di muka bumi untuk melayani Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dahulu melayani kita. Saudara boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan yang melihat ketika kamu mengatakan, Tuhan, aku melayani-Mu, aku mau melayani-Ku dimanapun aku berada. Angkat tangan saudara, mari kita nyanyikan pujian. Melayani lebih sungguh. Angkat tangan begini lagi. Tuhan melayani kami, Tuhan melihat menjadi melayani lebih sungguh. Saudara meletakkan tangan di dada dan biar saudara berkomunikasi sendiri dengan Tuhan. Ya, ada saudara. Dia melihat
dimanapun kita berada. Dia melihat di mana kita letakkan hati kita hari-hari. Yes, Lord. Take all of me, oh God. Let your will be done. My life. Yesus. Yesus. Terima kasih. Oh. Amin. Mari melayani dengan kasih. Terima kasih Tuhan. Mengasihi.